Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor telak 6-0. Pemain U19 asuhan Coach Indra Safri bermain bagus dan tampil dominan. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter. Tidak lupa juga saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Tidak banyak yang ingin saya bicarakan dalam video kali ini, ya video santai aja, pendek saja. Tentu tentang timnas sepak bola Indonesia U19 yang kemarin bermain melawan Filipina. Kita semua sudah tahu kita bermain dengan skor telak 6-0. Kita bermain dominan dan tampil bagus. Sehingga saat ini kita mengumpulkan poin 3. Kita satu grup bersama Kamboja dan Timor Leste. Kemarin Timor Leste sudah menang. Jadi kita dan Timor Leste berada di posisi atas ya dengan poin 3, Timor Leste juga 3. Oke, tapi perjalanan masih panjang, kita jangan sombong dulu, jangan takabur dulu, jangan meremehkan lawan-lawan kita dulu. Dalam pertandingan kemarin kita bisa mencetak gol, babak pertama 4 gol dan babak kedua 2 gol. Semua berjalan dengan baik, permainan kita bagus. Saya juga kagum dengan permainan mereka, terutama bukan masalah golnya, tapi yang saya kagum dan saya beri apresiasi tinggi adalah masalah umpan-umpannya. Timnas U19 kemarin kontrol bola, umpan-umpannya bagus loh. Nggak ada bola mental-mentalnya, mungkin ada bola mentalnya tapi sedikit ketika mereka mendapatkan bola tes gitu langsung bola itu bisa menempel. Ini yang saya heran. Kemudian masalah umpan-umpan pendek juga sering diperagakan dan itu berjalan dengan baik. Saya salut dengan pemain U19 yang bisa memperagakan umpan-umpan yang cepat, dengan kontrol yang bagus, first touch-nya juga bagus, mikirnya juga cepat, begitu dapat bola langsung seperti udah mikir ingin diarahkan kemana. Selain cara menerima umpan atau menerima bola, mereka juga setelah umpan, terutama babak pertama, itu terlihat sekali. Setelah umpan langsung lari, umpan lari. Seperti nggak ada capeknya mereka. Saya sangat mengapresiasi permainan mereka. Padahal sebelum pertandingan saya berpikir ya paling permainannya ya mirip-mirip yang kemarin-kemarin lah. Agak lambat, umpan-umpannya mungkin sering salah, kontrolnya juga mungkin sering salah. Tapi nggak terjadi. Semua nggak terjadi dan berjalan sangat baik. Filipina hampir tidak punya kesempatan untuk mengembangkan permainan. Ketika mereka megang bola, ketika mereka menguasai bola, mengalirkan bola, pressing kita, gangguan pemain-pemain kita juga langsung menerjang pemain-pemain Filipina sehingga mereka kacau dalam skema permainannya. Akhirnya kita dapat bola lagi, kita menguasai permainan lagi. Ini yang saya harapkan, ini yang saya inginkan ketika menonton timnas Indonesia. Salut buat kalian pemain-pemain U19. Kemudian kombinasi variasi gerakan tanpa bola mereka juga bagus. Banyak sekali pemain-pemain kita mendapatkan bola dari kombinasi-kombinasi ini. Sepertinya bola akan diarahkan ke sini, ternyata ke sini, ada orang yang lari ke sini. Keren, keren. Banyak momen yang membuat saya kagum dengan pemain U19 asuhan Indra Safri kemarin. Meskipun begitu, namanya manusia, namanya tim, nggak ada gading yang tak retak. Tentunya ada banyak catatan-catatan yang harus kita perbaiki, yang harus kita perhatikan agar kita bisa bermain lebih bagus lagi di kedepannya. Menurut saya yang perlu diperhatikan adalah pemain-pemain kita sering sekali cenderung menyerang lewat sayap, memanfaatkan sayap. Nggak ada salahnya, dan itu juga bagus, efektif. Bisa mencetak gol lewat sayap, memanfaatkan sayap. Tapi kita ketika menyerang cenderung ke sisi sayap terus. Yang saya takutkan adalah tim yang akan bertanding melawan kita nanti, mereka sudah menghafalkan, mereka sudah melatih, sudah mengantisipasi gaya bermain kita, di mana kita memanfaatkan sayap. Ya oke lah, mungkin Kamboja, Timor Leste,
secara budaya sepak bola masih di bawah kita, tapi kan kita nggak boleh menyepelekan mereka. Ya siapa tahu mereka membuat formula, membuat strategi khusus untuk mengantisipasi permainan sayap kita dan kita akan kesulitan di sana kan bisa saja. Kita nggak boleh menyepelekan. Nah, kemarin saya berharap sebenarnya ketika mulai babak kedua ada kombinasi serangan yang mengandalkan atau memanfaatkan sektor tengah. Saya berharap gitu, karena kita sudah menang dan Filipina seperti udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mereka sudah nggak bisa berkembang. Nah, nggak ada salahnya sebenarnya kalau kita mencoba bermain atau menyerang lewat sektor tengah. Saya berharap seperti itu ketika babak kedua, tapi jarang terjadi kita bermain menyerang lewat sektor tengah, menusuk lewat sektor tengah. Kita rata-rata menyamping, memanfaatkan samping. Untungnya lawan kita adalah Filipina. Beda cerita kalau lawan kita mempunyai level yang lebih tinggi dari kita. Mungkin mereka akan dengan mudah mematahkan permainan sayap kita, sehingga kita butuh serangan kombinasi di mana ketika lewat sayap buntu kita mencari jalan tengahnya. Tapi sayang kemarin kita belum mencoba itu, belum mencoba lewat sektor tengah. Saya harap besok kita mencoba dari sektor tengah seperti apa serangan-serangannya, sehingga kalau ada kekurangan, ada yang perlu diperbaiki, Coach Indra bisa segera mencari solusinya. Saya justru nggak memikirkan masalah menang kalah di AFF U19 ini, tapi yang saya inginkan adalah kita bisa mencoba berbagai strategi, berbagai macam cara, sehingga pemain-pemain terbiasa. Oh, kalau cara ini kita gagal atau nggak berjalan dengan baik, kita masih punya cara lain. Nah, ini yang saya inginkan sebenarnya. Momen yang saya harapkan untuk masalah strategi ini adalah di babak kedua. Saya berharap kita kita mencoba strategi lain lah. Tapi itu nggak terjadi, ya nggak masalah. Mungkin besok bisa kita coba strategi yang berbeda. Catatan selanjutnya adalah masalah pandangan mata, melihat kanan kiri, scanning, mencari teman yang lebih menguntungkan. Nah, ini kemarin ada beberapa momen, terutama di sayap kiri, di mana saya lupa namanya itu, di mana pemain tersebut sudah berada di posisi kosong, di posisi yang lebih menguntungkan, tapi pemain kita nggak mengumpankan ke sayap kiri, justru mereka menembak ke gawang, memilih menembak ke gawang dan tidak terjadi gol. Sayang sekali. Mungkin ini bisa jadi perhatian untuk Coach Indra Shafri sehingga besok bisa lebih diperbaiki. Selanjutnya masalah individu pemain ketika menguasai bola. Ada beberapa momen di mana dia dalam posisi sulit namun ingin berusaha menggocek bola, ingin berusaha menguasai sendiri, tidak diumpan ke teman. Dan akhirnya bola lepas dan terjadi serangan balik yang tentunya bisa membahayakan gawang kita. Sekali lagi untung ini Filipina, di mana serangan mereka juga nggak begitu bagus. Beda cerita kalau kita lawan tim-tim yang di atas. Ketika kita gagal menguasai bola, lepas karena individu pemain ingin menggocek bola sendirian, terjadi serangan balik, ya beda cerita. Terus yang terakhir adalah tembakan jauh ke gawang. Sebenarnya ini bukan masalah di tim 19 yang saat ini. Dari dulu timnas Indonesia, entah itu senior, entah juniornya, untuk tembakan jauh ke gawang memang eh, jarang menghasilkan sesuatu yang positif. Mungkin 1-2 kita bisa mencetak gol dari jarak jauh. Tapi selama saya menonton timnas, dari kecil menonton timnas, tembakan jauh ke arah gawang itu sedikit sekali yang bisa menghasilkan sesuatu yang positif atau menjadikan gol. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi, dilatih lagi untuk melakukan tembakan jarak jauh ke arah gawang. Oke, namun dari catatan-catatan itu intinya saya senang sekali melihat permainan U19 kemarin karena umpan-umpannya bagus dan kombinasi-kombinasinya juga bagus, enak ditonton. Semoga ke depan kita bisa bermain lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi, lebih efektif lagi. Pertahanan juga semakin solid dan anak-anak yang sekarang bermain
bisa menjadi masa depan timnas kita di level senior. Oke, maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.